Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Restu Febriana. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menginstal aplikasi InList Lite. Nah, sebelum melakukan instalasi, tentunya ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Nah, di sini ada kebutuhan minimum perangkat komputer ataupun server yang harus disediakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk saja ke langkah-langkah dari cara untuk menginstal aplikasi dari InList Lite. Langkah yang pertama tentunya kita harus mendownload dulu ya paket instalasinya. Nah, untuk paket instalasinya di sini ya sudah disediakan dalam bentuk gambar ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa langsung mengcopy paste dari link yang ada di sini. Oke, karena ini formatnya JPEG atau gambar, jadi saya harus mengakses melalui Google Lens. Ya, caranya klik kanan, kemudian pilih Search Image with Google Lens. Nah, klik saja yang ini. Nah, kemudian nanti akan muncul, nah seperti ini teman-teman ya. Nah, kita pilih bagian teks agar teks yang ada di sini bisa kita copy paste agar lebih mudah ya untuk menuliskan ya link ataupun alamat dari website ini. Oke, nah jadi kita sudah pilih teks, kemudian nah di sini kita bisa melakukan copy paste dengan cara klik saja. Nah, seperti ini, klik linknya ya. Karena ini dengan ini itu sama, cuman untuk yang kanan yang sebelah sini adalah tampilan dari Google Lens-nya, bisa kita manfaatkan untuk mengcopy dari format gambar. Nah, kita tinggal klik saja copy, kemudian pilih new tab, nah yang tanda plus ini, kemudian klik kanan, pilih di paste ya atau paste, kemudian enter. Oke, kita sudah masuk di website dari Perpusnas. Nah, kemudian di sini kan saya bisa melihat ada beberapa versi yang tersedia. Nah, di sini ada versi 3.2. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan proses download. Ya, jadi kita bisa lihat untuk di panduan itu versinya 3.1, kemudian kita buka di sini versinya sudah berada di versi 3.2 ya, yang di launching pada tanggal 10 Februari tahun 2021 ya. Kita akan gunakan yang versi terbaru saja ya, yang 3.2. Kalau di panduannya menggunakan 3.1. Oke, nah untuk yang sudah menginstal versi yang sebelumnya, kalau misalkan teman-teman sudah menginstal aplikasi InList Lite versi yang sebelumnya, tentunya harus diperhatikan karena di sini tidak bisa sembarangan untuk menginstal ya. Jadi harus kalau misalkan mau mengupdate itu harus menggunakan fetch and update terlebih dahulu. Oke, karena di komputer saya belum pernah menginstal aplikasi InList Lite, jadi saya langsung saja di sini bisa menginstalnya ya. Untuk di panduannya di sini untuk examnya itu menggunakan PC 3.2.2. Nah, untuk yang di websitenya itu kalau misalkan menggunakan InList Lite versi 3.2 yang di launching tanggal 10 Februari tahun 2021, itu untuk paket examnya di sini menggunakan versi 5.6.19 yang portable. Oke, kita akan mendownload dulu paket dari aplikasinya. Oke, kita klik saja di mouse ya, klik kanan, pilih open link in new tab. Oke, di sini sudah melakukan proses download ya, kita menunggu sampai proses selesai. Oke, jadi untuk proses downloadnya sudah selesai ya, yang ini dengan ukuran 470 MB. Oke, setelah itu kita akan mengekstrak aplikasi InList Lite. Nantinya kita akan ekstrakkan ke folder dari drive C. Nah, seperti ini ya.
Oke, caranya kita langsung saja masuk ke Explore, File Explore, atau Windows Explore. Kemudian ke folder download. Oke, nah ini ya untuk paket aplikasi InDesign yang tadi sudah kita download. Nah, yang ini. Oke, kita akan melakukan proses ekstrak dengan cara klik 2 kali. Oke, setelah itu, nah untuk folder examnya kita pilih ya, klik folder examnya, kemudian pilih extract to. Ini kita pilih drive C. Nah, yang ini ya, drive C, local disk C. Oke, setelah kita mengklik local disk C, kita pilih saja oke. Oke, kita menunggu beberapa saat hingga proses pengekstrakan dari paket aplikasi InDesign ini selesai. Oke, kita sudah masuk ke tahap yang kedua, yaitu mengekstrak folder exam ke dalam root drive C ya, atau local disk C. Oke, kita masih berada di proses ini ya. Oke, jadi untuk proses ekstraknya sudah selesai dan perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau misalkan dari paket aplikasi InDesign ini masih berwarna putih, tidak ada icon buku, misalkan tidak ada icon buku seperti ini, berarti di komputer teman-teman belum tersedia aplikasi WinRAR ya. Tapi kalau misalkan sudah ada icon buku ya seperti ini, berarti di komputer teman-teman itu sudah ada aplikasi WinRAR-nya. Dan kebetulan saya di sini menggunakan aplikasi WinRAR versi ke-5. Kalau misalkan pada saat proses ekstrak terjadi error, itu kemungkinan teman-teman menggunakan aplikasi WinRAR yang lama. Dan silahkan di update terlebih dahulu ya untuk aplikasi WinRAR-nya. Untuk langkah selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, buatlah folder exam dan klik ganda file exam control.exe atau klik kanan pada file exam control, kemudian klik open. Oke, kalau misalkan kita baca yang langkah yang ketiga, buatlah folder exam, itu sebenarnya kita tidak harus membuat folder exam karena tadi kita sudah mengekstrakan itu satu paket dengan folder examnya. Oke, kita cek terlebih dahulu ya ke Windows Explorer, kemudian pilih local disk C, kemudian exam. Nah, yang ini teman-teman ya. Jadi maksud dari yang langkah ketiga ini ya, buatlah folder exam itu adalah yang ini, karena tadi kita sudah mengekstrakan sekaligus dengan foldernya, jadi kita tidak harus membuat folder exam. Oke, kita klik saja folder exam ini. Untuk mengkliknya teman-teman jangan mengklik di atas nama dari exam ini ya, itu teman-teman silakan klik di sebelah kanannya ya, sebelah sini. Oke, klik 2 kali. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan mengakses atau membuka dari exam control ya. Oke, untuk caranya di sini sudah diterangkan, yaitu klik kanan pada folder exam control, kemudian klik open. Oke, klik kanan seperti ini, kemudian pilih open ya. Jadi kita klik dulu. Nah, klik dulu exam controlnya, klik 1 kali ya, klik 1 kali, kemudian klik kanan, pilih open, atau teman-teman bisa klik 2 kali langsung ya. Oke, itu terserah teman-teman ya, mau diklik 2 kali bisa, ataupun klik kanan dulu kemudian pilih open juga bisa. Oke, untuk proses ini
Nah, untuk langkah yang selanjutnya, nah di sini ada dua modul yang harus kita perhatikan. Nah, di sini ya, di bagian exam ini, yaitu bagian Apache dan MySQL atau MySQL. Oke, jadi kita harus klik start ya dengan cara, nah ini teman-teman kan tadi sudah membuka ya, membuka exam ini, tampilannya seperti ini. Kita minimize dulu agar lebih mudah ya dalam membaca. Oke, seperti ini. Kita tinggal langsung saja langkah awal, jadi kita tinggal klik saja di bagian actionnya Apache dan MySQL ya, klik start, klik oke, kita tunggu. Oke, nah kalau misalkan sudah berwarna hijau, baru kita klik yang bawahnya ya. Jadi kita harus bertahap, tidak boleh tergesa-gesa dalam membuka modul Apache dan MySQL. Kemudian untuk MySQL, klik start ya. Oke. Nah, ini statusnya sudah running ya. Jadi sudah running kedua modul ini ya, portnya juga sudah muncul. Portnya itu 3309. Itu sama seperti yang ada di panduan tadi ya. Untuk portnya, oke kita, nah ini ya, yang keenam port MySQL itu 3309, kemudian default port aplikasinya 8123. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah sama ya, 8123. Oke, sudah sama. Minimize saja ya untuk exam ini, minimize saja, atau di close juga sih gak jadi masalah ya. Kalau misalkan kita close juga itu sebenarnya gak jadi masalah. Yang penting teman-teman tidak mengexit dari si exam control ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, ini kan masih aktif. Oke, tidak mengquit ya, tapi ini hanya mengclose saja. Nah, untuk memudahkan agar nantinya misalkan teman-teman pada saat menyalakan komputer agar tidak kesulitan untuk mengakses dari si examnya, itu teman-teman silahkan standby-kan saja aplikasi si exam control ini di desktop ya, dengan cara klik dulu ya untuk exam controlnya, kemudian klik kanan, pilih send to, nah pilih yang ini ya, desktop, create shortcut, agar nantinya muncul di desktop. Nah, sini. Jadi teman-teman tinggal klik saja 2 kali gitu ya, agar lebih simple. Oke, selanjutnya kita akan bacakan langkah yang selanjutnya. Nah, kita sudah mengklik ya, sudah start modul yang ada di exam ini. Kemudian jalankan aplikasi browser ya. Jadi untuk aplikasi browser itu bisa Google Chrome, Mozilla Firefox, dan juga Opera. Nah, kebetulan di sini saya biasa menggunakan Chrome, jadi kita tinggal menggunakan Chrome saja ya. Oke, saya sudah membuka aplikasi Chrome. Selanjutnya untuk langkah yang keenam, pada kotak alamat URL ketikkan alamat yang ada di sini ya. Nah, ini. Oke, saya copy paste aja biar lebih cepat ya. Oke, pastekan di kotak alamat ini. Oke, setelah itu klik enter. Nah, jadi sudah muncul ya, kita sudah berada di localhost dari si Enlist Lite ini ya, yang versinya itu versi yang terbaru 3.2. Nah, teman-teman silakan klik bagian back office ya, klik yang ini. Oke, sudah muncul ya. Jadi kita sudah berada di back office dari Pustakaan Mitra Perpusnas. Oke, jadi kita sudah berada di
homepage dari back office. Dan tentunya untuk mengakses ke aplikasi Enlist Lite ini, kita harus memasukkan username dan password untuk administratornya. Jadi teman-teman silahkan tinggal dimasukkan saja username dan passwordnya, kemudian sign in. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman tutorial dari instalasi aplikasi Enlist Lite versi 3.2 ya. Kalau kita baca di panduannya yang ada di sini, itu masih menggunakan versi 3.1, dan kebetulan untuk saat ini sudah ada versi yang terbaru, yaitu Enlist Lite versi 3.2. Jadi kita gunakan saja versi yang terbaru ya. Dan untuk teman-teman yang nantinya akan melakukan update, kalau misalkan nanti sudah ada ataupun sudah muncul versi yang terbaru, misalkan 3.5, itu teman-teman jangan melakukan proses instalasi seperti yang tadi ya, tapi harus langsung menggunakan Fetch and Updater yang ada di sini ya. Karena di sini sudah diterangkan kalau misalkan sudah diinstal itu tidak boleh melakukan install ulang. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.